Hey, brother sister, welcome back to my channel STK Creator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, brother sister semua yang berada dimanapun berada. Semoga kalian dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kemudahan dan dilancarkan rezekinya. Dan balik lagi dengan saya di acara podcast, dan kali ini kita apa ya namanya ya, perdana sekali kita ngundang perempuan, cewek, mungkin Wonder Wih, Woman sekarang di sini. Dan pertama sekarang kali nih ya? pertama ketemu lagi. Udah lama Iya, banget. iya, iya. Mungkin berapa tahun Berapa kali ya? tahun? Ada kali ya? Udah nggak kehitung tuh. Dari 2008 kali ya? Iya, 2008, iya, iya, dulu benar, 9, benar, benar. sekarang 2023. Ceritanya Wah. jadi reuni ya? Iya, iya, iya. Reuni dadakan. Beliau ini teman ketika SMA. Nah, SMA dan sampai sekarang itu kayaknya sama aja, gak ada yang beda nih. Iya, benar. Apanya tuh? Masih kelihatan muda. Aduh, alhamdulillah. Iya, kalau misalkan lihat-lihat teman-teman SMA sama yang dulu yang sekarang banyakannya ya. Iya. Mungkin udah kelihatan banget nih. Aduh. Kelihatan banget kepala 2, kepala 3 aman. Terus ini kepala berapa nih? Masih 1. Nggak tahu tuh aslinya. Oke. Sebelumnya kenalin dulu siapa sih di sini, apa sih, apa namanya, punya program apa, punya bisnis apa sih, coba kenalin dulu dong sama Assalamualaikum brother. warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku temen sih ya, Iya, sahabat dulu sering bareng ya. sering bareng. Kemana-mana di sekolah sering bareng banget ya, tau lah pengalaman saya waktu dari zaman sekolah. Iya, Nah, iya, sampai iya. lulus tuh pasti tahu lah. Punya kenang-kenangan ABG. Iya, kita kan kenal dari SMP ya. Iya, SMP Iya. juga bareng ya. Nah, Iya, dari bener. zaman SMP jadi pasti tahu lah Iya, pengalaman berarti aku tuh gimana gitu. Ya enggak? reuninya 2 kali. SMP sama SMA. Sekalian ya. Oke. Apa sih kesibukan sekarang? Ya, ibu rumah tangga sama Pastinya ya. bisnis sih. Aduh, bisnis Sampingan. dong. Ya, harus sih. Sekarang tuh tinggal di mana sih? Di Cirebon. Di Cirebon. Tepatnya di Kalijaga. Kalijaga. Harjamukti. Oh, bisa jauh gitu ya? Enggak cuman berapa langkah. Iya sih. Kalau misalkan sering mudik itu sering berarti? Iya sih, sering. Sering mudik, bolak-balik sini itu ya? Iya, enggak jarang nginep gitu. Oke dong, boleh ngobrol-ngobrol bisnis apa yang sekarang lagi digeluti sekarang nih? Kalau dilihat-lihat, kalau misalnya lihat di media sosial itu udah lama banget bikin kue gitu. Kue-kue ibu-ibu gimana gitu. Pernah sempat lihat ya? Di media sosial pertama lihatnya apa tuh? Sering share kan dulu tuh. Iya. Cara bikin video, bukan bikin videonya ya, bikin apanya ya tuh, cuma sedikit lah. Biasanya kan kalau misalkan untuk share video tuh dari awal bikin seperti apa, akhirnya seperti apa. Tapi ya saya kalau lihat dulu bukan seperti itu. Jadi udah jadinya ini gitu aja kan. Iya. Hasilnya gitu. Iya, hasilnya aja gitu. Itu handmade, bikin sendiri apa gimana itu? Iya, awalnya gitu, handmade gitu. Awalnya sih apa ya, bisnis iseng sih. Awalnya aku kan ya apa ya, keluar itu kan resign tuh. Apa tuh? Resign dari kerjaan. Tadi kerjanya di mana sih? Dari salah satu prinsipal di salah satu produk dari bahan Ini yang ini sekarang lagi juga digelutin, gitu. ya. Oh iya, Salah benar. satu bahan gitu. Terus kan di situ aku dapat banyak ilmu sih. Banyak ilmu, jadi bisa ngembangin, belajar gitu, dapat ilmu dari situ. Tadinya tuh emang produksi atau gimana sih? Iya. Prinsipal tuh kayak gimana sih? Ya awalnya sih cuman iseng nyoba gitu, bikin video, terus cicip-cicip ke tetangga. Oh awalnya gitu. Iya itu awalnya. Cuman tetangga tuh suka, terus sama keluarga semua kemana-mana. Terus kan enak nih kayaknya kalau zaman sekarang ya, cewek tuh
kan banyak nih sekarang di YouTube, di apa Iya, kan, di medsos ya di mainnya. medsos dimanapun itu. Apalagi Facebook tuh karena Nah banyak resep-resep gitu kan. Facebook tuh jadi tempat jualan. Nah iya, nah dari situ bikin gitu, terus coba di share di status atau di apa, banyak yang order order tipis-tipis lah awal-awalnya. Dari situ jadi apa ya, langsung cari ilmu, belajar, ya gitulah. Akhirnya bisa sedikit-sedikit. Kalau masalah harga-harganya itu dari apa sih? Harga-harganya beda-beda sih. Itu modelnya kayak gimana sih? Emang kayak kue tar atau banyak jenisnya? Fokusnya sih aku ke kue tar. Oh iya. Cuman banyak cemilan, ada aneka brownies, kue kering, roti, ya donat kayak gitu. Sama aja sih produksinya kayak gitu. Nah, teman-teman juga barangkali mau pesan gitu. Ada lah nanti di sini di IG-nya ya. Iya, ada Aktif IG-nya. apa sih? Ruli Cake Official. Ruli Cake Official. Di IG aja ada, YouTube-nya juga ada ya. Ada, YouTube-nya ada. TikTok juga. Semuanya TikTok kali ya. Ada. Kayaknya semuanya di Baban. Ada di Baban. Nanti bisa kontak person kalau barangkali mesen dimanapun juga kan. Iya, di luar Majalengka juga. Iya, karena sekarang tuh lagi apa ya, mulai apa, just tip gitu. Ada marketplace enggak? Kalau ada admin. Admin buat khusus di Facebook. Karena kan kalau di Facebook itu pribadi ya. Jadi akunya nggak promosi di situ. Jadi ada khusus yang promosiin. Iya. Terus untuk daerah 3 wilayah Cirebon kan fokusnya di kota Cirebon nih. Nah, untuk wilayah 3 Cirebon kayak Indramayu, Kuningan, Majalengka, Rajagaluh tuh bisa just tip gitu. Aku ada gitu. Orang yang mereka ngambilin barang dari aku. Kayak reseller gitu kayaknya. Nah, iya. Gitu. Jadi ya buat bisnis juga yang lain bisa kan? Iya, bisa. Karena ya harga sih kalau yang ambil reseller itu kan lebih rendah ya. Itu dari kita. Oke, mantep. Ya mungkin sekarang ada enggak sih? Ada tokonya enggak sih? Ada. Ruli Cake itu. Iya, Ruli Cake. Kita nyangkutnya cake sih, kue ultah gitu. Yo bro, ini gak nyangka banget nih udah jadi bisnis gue. Tapi dulunya tuh sering sering ikut vokal gitu ya, musik gitu ya. Udah itu hobi apa gimana nih? Sama sekarang kayaknya apa deh dari zamannya sekolah itu hobinya. Jadi SMP ya. Dari SMP. Hobi nyanyi loh. Apalagi sering-sering jadi artis dangdut kan. Dangdut apa? Tapi boleh dong nanti. Dangdut panggilan sih ya. Tapi nanti kita bisa denger lah musiknya. Kita suruh nyanyi dong. Nyanyi seperti apa tipis-tipis gitu. Ya itu sih sebagian pengalaman ya. Oke. Ada cerita-cerita menarik nggak dalam bisnis kue ini nih? Mau pengantaran pernah sendiri gitu. Misalkan ada yang jual. Pertama mungkin ya. Iya, kalau pertama bikin sendiri. Ya. Ada yang beli diantar sendiri atau gimana? Iya. Pernah gitu dulu kan? Pernah. Nah. Dan aku ini kan bisnisnya cake ya. Kalau cake itu kue ulang tahun, kue pernikahan. Dan waktu awal mula banget aku produksi cake, terima pesanan itu sempet ya pengalaman yang ya itu buat pelajaran sih ya. Aku bawa pesanan sampai ya jatuh di perjalanan. Dan itu otomatis harus ganti rugi juga kan? Iya. Bikin produksi ulang. Gitulah pengalamannya. Dan itu benar-benar yang namanya bawa cake ulang tahun itu ya gak bisa sendiri kan, harus ada temennya. Iya. Awalnya pakai motor, terus sampai ya bawa mobil. Dan bawa mobil pun ya kalau misalnya pengantaran pakai mobil pun itu harus benar-benar hati-hati. Dan aku harus bayar orang buat pegang cake itu. Iya bener. Iya. nyuruh orang gitu. Yang paling jauh daerah mana tuh pengantarannya? Pernah yang paling jauh aja? Majalengka. Di Majalengka? Majalengka, Kuningan, Indramayu ada. Indramayu sih jauh sih kayaknya. Iya. Ya itu sih kayak kue pernikahan. Dan sempet ada customer yang nikah. Dan aku produksi ngehias cake-nya itu di rumah pengantin. Langsung di sana? Iya.
Karena kan Bahan-bahannya di sana nah langsung. enggak, kalau Oh, bawa sendiri. basicnya Heeh. basic cake-nya sih dari rumah Hmm. awalnya. Terus ininya di sana. Itu berapa lama sih? Seharian itu? Kalau Kayaknya gede loh. Buat nikahan kan tergantung wedding. ukuran, tergantung kesulitan. Itu kan ada tantangan loh. Sumpah itu ada Iya. Ya, tantangannya, ada makanya. seninya. Kalau diliatin orang kan gimana? Kalau bikin Diliatin. sendiri mungkin ya, kalau bikin sendiri kan punya apa namanya? Punya fantasi tersendirinya bikin kayak gimana. Kalau misalkan bikinnya diliatin sama orang kan beda kan? Pernah sih di medsos aku live, Oh, live juga. pernah. Terus apa namanya? Jadi Sampai jadi gitu. Sampai jadi. Dan sering sekarang bikin video-video tutor gitu loh. Cuman kan kadang ada ya, aku kan dulu cerita sedikit ya, basicnya itu kan, oh orang tuh, ih masa sih kok Ruli bisa ya bikin kue, itu belajar apa enggak gitu kan. Banyak banget, sampai customer pun, saya mah nggak percaya itu bikinan kamu. Sampai temen dari kecil sampai ya sekarang yang baru kenal gitu, saya mah nggak percaya kamu bisa bikin kue. Percaya nggak? Ya kalau namanya cewek sih, Ya kalau di rumah kalau kue yang resep-resep biasa sih ini. Cuman kalau yang cara cake itu kan, kalau di cake itu aku kan fokusnya di cake. Kalau cake tuh harus ada seni, kan? Iya. Cara menghias, dekor apa. Dari Nah, bahan-bahan juga nggak sembarangan kan? Iya. Beda yang lain. Iya. Berarti paling cepat berapa jam itu bikin itu? Yang paling cepat itu 1 jam. 1 jam tuh udah maksimal tuh? Iya. Oh, kirain berhari-hari gini gitu. Oh enggak, itu cuman 1 jam 2 jam ya, kadang sehari bisa produksi 5, 10, itu untuk cake-nya aja. Walau mantep banget nih. Kalau mau ngiler nih, ada contohnya nih. Ada di sini, ini apa namanya Kalau sih? ini cemilan. Kalau ini Oh, termasuknya masuknya ke cemilan. Ini Kalau cake itu bolu-bolu ulang gitu ya? tahun, iya. Oh, cemilan. Ini cemilan dessert. Ada namanya nggak nih? Ada. Apa tuh nama ini nih? Brownies lumer. Brownies lumer. Oh, brownies lumer ini bisa. Oh, saya sering lihat-lihat yang di dagang-dagang gitu. Nah, yang saingannya banyak banget. Iya kayak gini kalau tuh. ini. Yang apa namanya? Pakai dorongan tuh kan ada. Di Majalengka tuh ada brownies lumer. Iya. Sama bikin cemilan gini nih. Apa sih namanya teh? Itu cooker ya, 1 cooker. Nah, yang manis-manis gini nih. Nah, barangkali teman-teman Itu langsung pesen bisa. Putri salju. Pas Iya. bawahnya itu sih. Oke. Kalau ini stoknya udah ludes terakhir sekarang kemarin. Kan lebaran kan ya. Kan ini produksi, aku tuh produksi ini. Iya. Bulan selama dari sebelum bulan puasa sampai kemarin. Nah, dan kemarin tuh terakhir produksi habis sebelum kesini. Terakhir nih habis. Ya kebetulan juga kan besoknya kita kan lebaran. Ini kalau misalkan Alhamdulillah. Dari kemarin di promosi ini udah banyak kali ya mesen di sini ya. Iya sih. Orang di sana aja udah keteteran loh. Udah keteteran. Soalnya kan kita ordernya pakai Grab kalau di sana. Kalau di kota Cirebon kan pakai aplikasi Gojek, GoFood kan, sama GrabFood. Nih di Cirebon kan udah lama kan ya? Berapa tahun sih? Dari tahun berapa? 2014. Nah, perbedaannya di sini gimana? Perbedaan gimana nih? Ya kalau misalkan di rumah di sini gimana, di sana gimana? Kalau dalam usaha juga, kalau usaha di sini. Nah, kalau di sini nih daerah tempat tinggal orang tua ya. Kita juga ya asli sini. Cuman kalau di sini aku cuman untuk istirahat aja sih. Kalau di sana tuh kayak apa ya? Sekarang ngurus keluarga sama fokus ke ini aja. Bisnis ini ya. Sama belajar. Terus ngikutin apa? Seminar-seminar UMKM gitu loh. Oh, ikut seminar juga ya? Iya. Kayak UMKM. Di sini juga ada kemarin bisnis UMKM. Kalau lewat sebelumnya ya, season sebelumnya ada Dadang Modianto sama siapa sih? Apalagi Apriana Renaldi. Oh, dia bisnis UMKM di sana. Warung kali. Pengen nyelipin bisnis ini. Mereka juga punya marketplace tuh, punya sendiri, bukan ya, kayak Tokopedia. Nah, itu mah ada sendiri, apa sih namanya, lupa lagi. Iya, kalau yang kayak gitu sih, kalau untuk online jauh paling yang kering-kering sih.
Nah, Aku iya juga nih kan bikin kue itu produksi ya. keripik juga tuh. Kue ini kan Cuman gak dibawa sih. apa namanya? Expire-nya tuh berapa lama sih? Tergantung, Biasanya kan beda-beda. gak lama ya gini. Iya, kayak roti, donat itu kan gak lama ya. Kadang sehari harus habis. Dan itu harus habis. Nah, itu yang saya mau tanyain di bisnis-bisnis kayak gini tuh, yang roti yang kayak gimana. Itu kan expire kadang-kadang nggak sampai 2 hari 3 hari, bahkan sehari gitu. Bahkan harus nyediain bahannya juga, perputarannya cepet gitu. Hari ini bikin, besok harus habis, besok ada modal buat beli lagi. Nah, rahasianya tuh seperti apa nih? Apakah harus kita marketnya benar-benar tiap hari market harus habis apa gimana? Iya, harus habis. Itu marketnya dari media sosial aja? Dari media sosial sama aplikasi. Aplikasi ya? Oh iya, toko Aplikasi. juga ada ya. Jadi kan kalau aplikasi bisa diaktifin, kalau kita habis nggak produksi bisa Kalau ditutup misalkan kan. ada yang nggak kejual gimana tuh? Kalau ada yang nggak kejual, Dikasihin nih. dibagi-bagi lah. Dibagi-bagi sama yang bantu gitu. Oke, mantep. Jadi ya dibungkus-bungkus lah gitu. Bagi-bagi sama ya, ada yang lewat apa ya bagi-bagi. Yo, nanti deket rumahnya enak. Nah itulah makanya enak nih ya kalau jadi saudaranya gitu. Iya. Bisa dikirimin terus. Semuanya keluarga gimana keluarga? Alhamdulillah sehat semua. Suami kerja di mana sih? Soalnya nggak pernah diekspos, kayak nggak tahu loh yang mana. Iya orang mana yang mana, nggak tahu saya tuh dari dulu. Ya masih sama asli Cirebon, orang Cirebon gitu. Oh, di sana. Berarti kerja di sana. Iya. Aktivitas di sana juga. Iya. Tapi support ya masalah ini sebenarnya ini apa bisnis utama dari suami apa? Sendiri dari ini? Nol sendiri. Dari nol. Oh, barangkali dulunya emang bisnis kue gitu, enggak. Kalau suami sih nggak ada basic ke sini ya? Nggak ada basic ke, kayak ya dia nggak ngerti lah gitu. Tapi support lah yang penting mah gitu. Ya support aja lah. Mantap kalau misalkan bisnis udah berjalan gitu, tinggal ketekunan kita aja yang sabar gitu ya. Nah itulah. Nanti juga ketemu nih. Iya, alhamdulillah sih keluarga semua support gitu ya. Cuman alhamdulillahnya kalau dibilang apa ya, belum sukses sih belum ngerasa. Yang namanya sekarang orang nih iya sekarang nih masih di fase perjuangan lah kalau ini mah masih berjuang. Apa-apa kan harus berjuang sendiri, cari ilmu apa sendiri gitu. Yang penting dulunya udah mulai gitu ya. Kadang-kadang orang ingin berbisnis tuh mulainya tuh kapan tuh gak tahu mereka tuh mulainya gimana banyak gitu. Banget ya yang WA, banyak banget yang DM atau apa, Li kok bisa sih kamu bisnis ini, gimana caranya? Dan sampai detik kemarin aja aku lagi bikin produksi ini kan, aku mau ikutan dong gini. Saya sempat buka kursus tuh, buka kursus ini kue gitu. Kursus kue ya, temen-temen gitu kan, barangkali ada yang mau belajar, karena kalau bikin konten itu nggak sempet di ini waktu lah. Akunya juga kan kita tuh harus produksi, ngejar customer kan. Kita harus ngelayanin customer, jadi produksi itu kita buat customer aja dulu. Kalau buat bikin konten-konten kalau pas lagi santai baru gitu. Ya yang seperti mereka tanyakan gitu apa sih rahasianya gitu sampai bener-bener bisa ya dilihatnya sekarang gitulah. Semangat bisa dikenal sama orang lain juga realitiknya gitu. Adakah apa ya namanya ya itu tuh cara tips tersendirinya itu biar mereka juga kan tahu lah. Dulu saya gini Pak, saya di Sukabumi dulu pernah ketemu sama sales yang bikin bikin makanan dari satu alat. Satu alat itu bisa banyak kue-kue tuh, bisa 40 sampai 100 kue macam-macam. Iya. Yang di adalah. Nah kalau lihat nanti di channel waktu saya di Curug Sukabumi, nah salesnya saya interview sampai dilihatin seperti apa kerjanya. Nah, itu satu harganya 75.000.
dari satu barang itu bisa banyak kue gitu. Tahu nggak alatnya seperti apa? Apa sih? Nantilah saya dilihatin Oh seperti itu. iya, Tapi itu sip lah. berguna banget buat ibu-ibu yang nggak bisa bikin kue, yang nggak bisa bikin Oh, masak, punya itu aja pernah sempet sih lihat. bikin itu Kalau cepet loh. Kok bisa? Saya juga yang nggak bisa apa-apa. Kalau misalkan tinggal masukin adonan bisa jadi gitu, enak. nah itulah kan sekarang mah Nah mungkin banyak barangkali alat ada canggih nih. seperti itu atau gimana tuh? Iya sih. Kalau sekarang alhamdulillah udah pakai alat Mm-mm. semua gitu. Terus kan sama perbantuan juga, cari perbantuan juga. Jadi nggak sendiri sih. Di rumah tuh ada ya. Udah di dapur kan ini sama di toko. Oke, mantep banget tuh. Boleh dong. Nah, selanjutnya mungkin kita boleh nyanyi-nyanyi dong. Nyanyi apa nih? Nyanyi yang Aduh, itu pengalaman zaman dulu kali ya. ya yang namanya hobi kan kapanpun dimanapun kalau misalkan disuruh ya pasti mau. Oke, kira-kira ada lagi gak motivasi yang kira-kira apa kesan pesannya? Kalau dari aku ya, di bisnis ini apa ya, masuk ke bisnis ini tuh kalau aku dari nol banget sampai ya dibilang pernah nggak disupport juga, apa ya, kegigihan itu apa ya, ulet aja sih, semangat, apa namanya, kalau aku sih apa ya, jadi aduh kesannya jadi kayak curhat gitu loh. Ya Kalau apa nih apa? cerita-cerita, Nah itu karena juga saya tuh jarang banget yang namanya aduh cerita gini-gini. Kalau di bisnis nih alhamdulillah banyak apa ya, ada suhu, aku punya apa, motivator ya gitu. dukungan supportnya juga ya. Aku juga kan belajar dari suhu-suhu juga Oh kan. iya dong. Bisnis kayak begini nih, Nggak langsung maksudnya otodidak nggak gitu sendiri ya. ya, maksudnya nggak sendirian loh yang kayak gini nih. Jadi aku juga nyari apa, nggak gue sok pinter gitu, nggak gitulah. Kita kan harus ilmu lah. Iya. Walaupun ya nggak sekolah tinggi misalnya ya, cuman kalau di bisnis itu dari mana aja ilmu tuh Iya, dapat benar. kita. Kan banyak tuh kayak perempuan ya zaman sekarang tuh banyak yang nanya bisnis apa susah kan gitu ya, apalagi cewek ya, kalau yang udah ibu rumah tangga. Nah jadi ibu rumah tangga tuh kadang suka nggak diizinin suami atau apa, padahal bisa loh dari rumah. Iya. Usaha, apalagi zaman sekarang loh banyak banget ilmu dari medsos, dari mana aja tuh bisa kita dapat gratis. Bisa ditiru gitu ya. Nah iya, asal kita mau mendalami, terus kita punya triknya sendiri gitu. Mantep banget. Ya kebanyakan bukannya orang-orang, ibu-ibu juga kan yang tim selonjoran di rumah gitu. Nah iya. Kadang kalau suami-suami mereka yang tidak supportnya gitu. Kalau keluar rumah agak gimana dagang seperti apa ya, mungkin ada sebagian suami-suami mereka yang tidak bisa mengizinkan. Iya. Tapi kira-kira kegiatannya di rumah, kerja di rumah, dagang di rumah ya kayaknya suami bisa ngizinin gitu ya. Iya. Tapi ini dari kesemangatnya nih, dari nol sampai sekarang ini luar biasa nih, ini patut dicontoh lah ya, gitu dari lah. zaman sendiri lah istilahnya. Iya. Bikin kayak gini nih apa ya, sendiri dari lihat video-video iseng. Dari kejenuhan awal mungkin ya. Iya, tadinya apa ya, pengen aja usaha. Aku resign dari kerjaan. Nah di kerjaan itu kan aku dapat ilmu dari bos juga. Kata bos tuh bilang ya, pesennya sampai inget lah sampai sekarang. Dan kalau dia ini pasti inget lah sama aku. Dulu soalnya sempet aku resign tuh nggak diizinin resign. Aku tetap. Berarti udah lama kerja di sana? Dari 2009. 2009 loh. 2009 ya? Sampai 2011 lah. Cuma 2011. Ya, pengalaman kerja tuh cuman 3 tahun itu. Di bidang apa, prinsipal salah satu bahan ini disebutin nggak? Enggak lah ya. Nanti aja lah sebutnya kalau udah ada. Ya pokoknya ada lah di salah satu prinsipal, dan di sana tuh kerjaannya kita demo
Demo, iya Nah, demonstrasi demo kue, memasak. iya iya iya. Nah, demo memasak, terus sama apa? Ada demo baking. Terus aku juga kan dikenalkan sama chef, deket sama chef. Dulu kalau nggak salah ada chef salah satu yang udah terkenal lah. Ada terkenal. Ada. Mm-mm. Dulu pernah bareng Iya, gitu. soalnya satu perusahaan. Oh gitu. Jadi kan perusahaan kita ngerangkul chef ini nih. Terus kalau kemana-mana kita ke luar kota, kayak ke Bandung, kemana tuh harus apa ya? Jadi kita bareng. Aku tuh jadi tim mereka lah. Oh. Jadi iya, aku iya. tim mereka. Aku ngelihat apa chef, kayaknya enak ya. Jadi gitu ya. Nah, kayaknya enak banget ya bikin kue. Dan setelah break itu kan kita kan pengen tahu nih, cari ilmu apa chef kalau bikin gini apanya ya ininya. Terus kan kita pegang salah satu produk bahan itu, dan kita kan harus product knowledge lah, harus hafal kan product knowledge itu. Jadi untuk produksi makanan yang premium, yang oke tuh, yang menghasilkan makanan atau dessert atau cemilan atau cake itu kan harus yang bahan-bahan premium. Jadi tahu tuh ilmu-ilmunya, oh harus pakai ini, pakai ini, pakai ini gitu. Iya. Ilmunya dari situ sih. Awalnya gitu, awalnya. Emang sih ada dasarnya juga ternyata gitu. Nggak langsung bener-bener gitu ya. Soalnya awalnya aku sih nggak ada pengalaman sekolah di Tata Boga gitu loh. Iya. Nggak ada. Tapi langsung praktek ini mah. Nah, ya emang enak praktek sih. Langsung terjun gitu. Oke. Dan itu kan trilnya aja tril bikin kue apa tuh udah gagal berapa kali, yang bahan kebuang lah. Kita bikin ini rasanya nggak enak, gagal ngembang gitu. yang gosong lah, yang otomatis kan kebuang dong. Bahan atau dan ini bisa dibilang rugi kan gitu. Terus risikonya usaha kayak gini kan, kalau yaitu seperti yang awal tadi aku ceritain, kayak cake pengiriman jatuh, otomatis kan gagal dong. Kayak gitu. Otomatis kita harus bikin ngulak lagi bahan awal lagi gitu kan. Iya bener ya. Ada ini enggak sih kalau misalkan seperti itu ya, gagal nih kan, orang udah nungguin tuh. Nah, ngabarin dulu nggak jadi sekarang dikirim, apa gitu bikin kecewa customer. Iya gitu. Nah, mental. Iya benar itunya. Kita harus punya mental itu sih. Sempet pertama awal usaha ini nih, aku bikin cake, terus aku kirim tapi pakai Grab car ya. Dan itu otomatis resikonya banyak banget, dan sampai rumah pemesan itu tumpah ya, jatuh lah. Hancur di dalam dusnya karena drivernya nggak tahu kan gitu. Nggak tahu ini ya, tahu sih kue, cuman kan gimana loh caranya, bentuknya ya. mau driver motor atau mobil, yang penting mah datang ya. Gitu. Apa ya, keamanannya itu loh. Iya benar. Resikonya gitu, keamanannya. Dan otomatis kadang sering, Li ini aku kuenya rusak, baru diterima udah rusak, ini gimana? Otomatis puter dong. Iya. Otomatis aku harus ganti ulang. Ya enggak, yang ini harus dikembalikan. Itu resikonya. Bener. Dan itu harus benar-benar kuat mental. Pernah waktu awal-awal sih aku nangis. Aduh ini gimana ya. Awal-awal sih yang masih usaha masih di bawah lah istilahnya, yang masih awal-awal punya bahan baru sedikit, punya modal baru sedikit itu loh. Dan kita harus ngepasin bahan sama harus jadi kuenya itu loh. Kan otomatis ya rugi, dibilang rugi ya. Cuman yang namanya usaha dagang, iya resiko ya. Iya resiko. Dan itu udah lama banget, dari tahun aku kan ini dari 2016 awal mulai 2016 ya, mulai ini itu pahitnya apanya, suka dukanya dong, nangis sampai dapat masukan, oh ya udah nggak apa-apa, sampai semangat lagi, ini lagi, jangan sampai down gitulah. Iya. Dan alhamdulillah orang-orang terdekat tuh
semangatin terus gitu. Ya, yang penting kelihatannya nggak ada hasil yang mengkhianati usaha. Iya Usahanya sih. seperti Cuman kalau itu apapun. kan kita nggak apa ya? Ada salah satu nasihat ya yang ini, jangan memperlihatkan Kegagalan. kegagalan susahmu itu loh. Iya, iya, iya. Nah, Iya, saya pernah dengar. perlihatkan saja nanti dikala suksesmu gitu. Mm-mm. Saat berjuang kamu diam-diam aja lah Iya. gitu loh. Sebenarnya itu menghindari ini komentar ya, menghindari Enggak sih, harusnya mah omongan-omongan nggak apa-apa sih berisi. ya. Iya. Buat pelajaran Iya, teman-teman iya, iya. juga sih sebenarnya. Cuman kalau itu kayak dipendam sendiri. Mm-mm. Kalau ada yang nanya baru kita share gitu. Kalau ada yang mau tahu baru aku share gitu. Mm-mm. Luar biasa banget pengalamannya, mungkin suka dukanya senangnya seperti apa, tapi sekarang kan masih semangat terus. Dan Alhamdulillah. barangkali juga saya ingatin lagi kalau mau pesan, gambarnya nanti ada di sini, ada pemesannya langsung. Yang penting mah apa ya, semangat, jangan pantang nyerah. Yang namanya usaha ya, buat pengusaha-pengusaha yang dari kecil, mau perempuan atau laki-laki ya, apalagi yang di usaha apa ya, yang terjun usaha dalam hal apapun ya, kayak apalagi kayak aku kue-kue ini ini. gitu ya, resikonya otomatis gede banget. Dan apa ya, intinya sih mental, kuat mental Lah aja itu dulu. pastilah di kerjaan pasti Iya. mental siap harusnya, apalagi fisiknya. Nah, karena ya namanya pengusaha ya, kalau kita udah niatnya mau terjun jadi pengusaha, ya harus terima risiko apapun itulah, tetap jalanin. Walaupun kita udah jatuh berapa kali, udah gagal berapa kali, hantam dari sana sini, tapi ya tetap aja lah, harus tetap jalan. Karena besok kita harus jalanin hidup juga sih. Iya, bener ya. Kita sekarang sedih, terus kalau kita depresi atau apa kan, jadi down, malah apa ya, kita nggak fokus lah ke kerjaan atau ke bisnis. Gimana kabar nanti besok mau seperti apa? Nah gitu. Iya, kalau kita masih bernafas kan, loh ya kita harus tetap jalanin hidup kita yang besok penting lah. Berinovasi lah, nah iya, untuk yang lainnya gitu. Tetap berinovasi, cari ilmu ya, jangan inilah, harus jadi orang harus haus akan ilmu. Ilmu tuh nggak harus dari kita harus kuliah dulu atau apalah pendidikan tinggi atau apa yang sarjana dulu, enggak sih. Malah aku dapat ilmu tuh lebih baik terjun di lapangan langsung. Ya, gitu. Itu lebih langsung masuk gitu. Oke, sip, makasih banget. Sama-sama. Makasih banget nih lo udah nyempetin ke sini, mau maghrib ke sini, dan selalu untuk kedepannya sukses selalu. Alhamdulillah. Terus sukses juga nih buat bisnisnya SCK. Juga. Iya, SCK Kreator dia ada SCK Kreator. Nih saya ceritain ya kenapa dulu. Apa sih? Jadi panjangannya apa sih? Ada SCK tuh. Oh iya. SCK itu dulunya. Kadang kan kalau ketemu sama teman-teman susah banget ya. Iya benar. Ketemu tuh. Contohnya acaranya saja kan. Iya, acaranya bener. Aja ngobrol aja, apalagi barang reuni-reunian gitu. Nah, iya. Kalau saya panggil seperti ini, insya Allah mereka bisa datang. Nah, saya tuh pengen motivasi awal di sini tuh kita silaturahmi sama teman-teman lama. Saya panggil sini ngobrol. Setuju, aku setuju. Bisa podcast. Ini juga nanti bisa dilihat sama teman-teman semua kan. Sukses banget. Sukses juga nih buat kreator SCK ya. Sukses selalu, tambah naik. Oke, makasih. Nah, bantu like, subscribe juga, support di channel saya, dan nanti klik di apa namanya aja, apa tuh, subscribe ringnya gitu. Iya, terus subscribe. Ada nggak YouTube, ada kan? Ada. YouTube apa Ruli sih? Cake sama. Nah, Ruli Cake. Bantu teman yang lainnya juga untuk di subscribe Ruli Cake di YouTube-nya. Oke, di IG-nya juga ada sama Ruli Cake ya. Sama. Oke, mungkin itu aja pembahasan kita, dan banyak sekali motivasi riwayat hidupnya seperti apa, dan mungkin juga buat teman-teman juga kalau pengen langsung ngobrol, ada di IG-nya langsung ngobrol seperti apa-apanya, atau bisa jadi reseller, bisa langsung gabung
Apa sih, saya boleh gabung nggak sih kerja seperti itu, gimana atau Oh, pengen boleh boleh boleh. berbagi pengalamannya Mhm mhm seperti mhm. apa? Kalau mau Bisa sharing langsung ngobrol, aja sharing. ya ke IG pribadi lah, Nah, ada itu ya. kan. Oh, Kalau iya. yang ini khusus buat bisnis sih. Ini itu Jadi ya? ada yang megang untuk Mhm. orderan sih. Oke. Hmm. Oke, sukses selalu. Mungkin selamat Terima malam dan mungkin nanti kasih. kita ketemu lagi dalam hal-hal yang lainnya Iya, gitu. oke. Oke, Terima kasih loh udah makasih. ngundang ke sini. Iya. Oke, teman-teman yang lain yang barangkali yang mau pengen datang, mau pengen curhat, Mampir-mampir loh. ngobrol seperti ini. Seru. Ada sesuatu hal Terima yang kasih juga jamuannya. ya sedikit ini ya cuma Dan ini sorry loh, aku bawa sampel Iya. ini